Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama beribadah di malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan menghampiri Tuhan di dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur pada Engkau Tuhan atas penyertaan dan perlindungan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hari ini dalam karya dan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Mengizinkan kami ada kembali dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau, bersama dengan keluarga, suami, istri, bahkan anak-anak kami. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan dalam sebuah ibadah. Izinkanlah Engkau hadir dan ada bersama-sama dengan kami. Ketika kebenaran firman-Mu akan kami baca, akan kami dengarkan, dan biarlah itu yang menuntun dan menyertai kami, melindungi dan menjaga kami di sepanjang malam ketika kami beristirahat. Karena itu tuntunlah dan sertai kami lewat kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kebenaran firman Tuhan di malam hari ini saya mengambilnya di dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat 19. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema ini dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, "Gembalakanlah domba-dombaku." Berangkat dari pertanyaan Yesus kepada Petrus kurang lebih sebanyak 3 kali. Yesus menanyakan hal itu kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?"
itu kita lihat di ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Ini merupakan pertanyaan terpenting yang pernah dihadapi Petrus. Apakah ia mempunyai kasih yang mengabdi pada Tuhannya? Yesus menempatkan kasih yang terutama dalam seluruh pelayanannya kepada murid-muridnya. Kasih Yesus yang terutama, kasih Yesus yang pertama kepada murid-muridnya. Bahwa kasih kepada Allah haruslah menjadi dasar dalam semua aktivitas pelayanan. Itu yang ditekankan dan yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. 3 kali pertanyaan ini ditujukan kepada Petrus. Dan jawaban itu memberi bukti kesungguhan hati yang betul-betul mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam realita hidup ada banyak orang yang mau melayani Tuhan, tapi menurut ukurannya, menurut keinginannya, menurut kemauannya, bukan ukuran dari Tuhan, bukan ukuran atau keinginan daripada Tuhan. Pertanyaan yang Yesus berikan kepada Petrus adalah pertanyaan yang penting juga bagi semua orang percaya, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, bahwa kita semua harus tinggal dan ada di dalam kasih Tuhan. Artinya, membangun persekutuan kasih dengan Tuhan secara pribadi sehingga tidak ada yang mengatakan saya mampu dan saya bisa melakukan pelayanan atas kekuatan saya sendiri, atas kemampuan saya sendiri. Sebab kalau kita tidak tinggal di dalam kasih-Nya, pasti akan terjadi kesombongan diri, keangkuhan diri, merasa mampu dan bisa menguasai apa saja dan menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Justru di sini kita diminta untuk tetap ada dan untuk tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, agar kasih Tuhan dapat menutupi segala keangkuhan dan kesombongan hati kita. Bapak Ibu dapat membacanya dalam 1 Korintus 13 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-19, bagian ini menerangkan bahwa sesungguhnya ketika manusia ada pada masa muda, ia akan mampu melakukan apa saja ia akan buat. Karena dia merasa dia kuat, dia merasa dia mampu. Dia berjalan kemana saja sesuka yang ia mau. Tapi ketika manusia itu sudah berada pada usia tua, usia lanjut, maka ia akan selalu membutuhkan pertolongan. Ia selalu meminta bantuan dari orang lain untuk dapat menuntunnya. Nah, ini di ayat ke-19 dikatakan, hal ini disampaikan oleh Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa makna rohani dan pesan firman Tuhan bagi kita sekalian di saat ini? Yang pertama, bahwa kasih kepada Allah itu adalah dasar yang melandasi seluruh pelayanan kita. Sebab tanpa kasih Tuhan, tanpa kasih Yesus, maka kita akan berjalan dalam ukuran dan pandangan keinginan kemauan kita. Tanpa kasih Yesus, kita akan berjalan dalam semua yang kita mau. Yang kedua, wujud dari tindakan kasih yang tercover dalam tindakan dan teladan Yesus adalah sabar, murah hati, sukacita, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, serta yang lain-lainnya. Itulah dasar di mana kita akan melakukan semua aktivitas lewat kasih Yesus sebagai dasar yang melandasi
akan kehidupan kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman di saat ini. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa dan kita akan mengakhiri renungan malam kita di saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, bersama dengan kaum keluarga kami, bersama dengan suami, istri, dan anak-anak kami. Kami telah dipertemukan oleh Tuhan dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang membawa dan mengantar kami untuk benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi dasar dan utama ketika kami melangkah dan melakukan semua aktivitas. Terima kasih Tuhan, dasar firman-Mu telah kami dengar ketika Tuhan menuntut Petrus untuk senantiasa mengakui akan pengakuan kasih-Nya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu menjadi bagian yang perlu dan harus kami renungkan, kami lakukan dalam kehidupan kami ketika kami mengundang Engkau hadir di dalam hidup, dalam seluruh pelayanan, dalam pekerjaan, dalam persekutuan, dalam hal apapun. Kasih Tuhan menjadi hal yang utama, yang mendasari semua yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurnakan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan kemauan Tuhan. Biarlah kasih itu terus mendasari kehidupan kami, untuk saling menjaga, untuk saling melindungi, saling menghargai, saling menghormati di dalam kasih Tuhan yang terus kami bawa di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, terima kasih. Kami akan beristirahat di malam hari ini Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan menjaga kami ketika kami akan beristirahat. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan kami di malam hari ini, tapi kami percaya penyertaan Tuhan telah mengawali kami di hari ini, di pagi hingga di malam hari ini. Berarti perlindungan Tuhan pun juga akan melindungi kami. Hingga esok jika Tuhan berkenan, kami boleh dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang kuat untuk melakukan semua aktivitas, menaikkan rasa syukur kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami. Kami berdoa, kami menyerahkan secara khusus pemerintah bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin bangsa kami, atas situasi keadaan yang terjadi, yang saat ini dialami oleh dunia, tapi juga oleh bangsa dan negara kami, termasuk kami yang ada di tanah Papua, dan secara khusus di Nabire. Pandemi virus corona yang senantiasa saat ini telah menggelisahkan hati kami. Wabah penyakit ini Tuhan telah menyebar dan memberikan dampak kematian di seluruh dunia, tapi juga kami yang ada di tanah Papua. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kami, tapi kami percaya Tuhan akan firman-Mu. Ketika kami belajar untuk setia dan taat dan dengar-dengaran semua hal yang Tuhan Engkau telah percayakan kepada pihak pemerintah, pihak dinas kesehatan, tetapi juga TNI Polri, semua kami Tuhan
untuk senantiasa mengikuti amanat yang telah diberikan kepada mereka untuk kami laksanakan. Stay at home, tinggal di dalam rumah, menjaga dan membatasi setiap keadaan, setiap kegiatan, setiap aktivitas. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjaga dan melindungi kami. Kami takut Tuhan, kami tidak mampu untuk menghadapi semua ini, tapi kami percaya ada Tuhan yang selalu melindungi dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Berikanlah kepada kami ya Bapa, untuk senantiasa menjaga, bahkan membentengi rumah tangga kami, suami, istri, bahkan anak-anak kami, dengan berpola tingkah laku yang bersih, membersihkan seluruh kehidupan kami, tubuh-tubuh kami, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh kami dalam keadaan yang bersih, sehingga benar-benar Tuhan, kami juga telah melakukan apa yang senantiasa diminta oleh pemerintah terhadap kami, dan kami akan melakukannya. Kami mohon ya Tuhan, Engkau juga memberkati para TNI Polri dan juga menjaga keamanan kenyamanan negara kami, daerah kami, tempat di mana kami berada. Tapi juga memberkati para dokter, suster, mantri, semua mereka Tuhan, tindakan-tindakan kemanusiaan yang boleh mereka lakukan untuk melayani sesama. Berkati mereka dengan cara Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan apa yang telah mereka lakukan semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya badai ini Tuhan dia akan berlalu ketika semua orang percaya dengan yakin benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan ini dengan baik dan benar. Maka kami percaya suatu saat yang indah pada waktu Tuhan itu akan kami alami dan rasakan. Ini doa kami Tuhan. Kami mohon ampun salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan malam yang telah kita ikuti bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.